Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi di RM Novel. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe, enjoy your reading. Son of My Life, SPP, Season 3, Chapter 90. Ngidamkah ini? Subuh yang sedikit berbeda bagi Hasan serta Naura. Selepas menunaikan kewajiban, tak sabaran Naura kabur ke kamarnya di lantai 2. Berniat kembali membungkus diri di balik selimut. Sayang, belum juga matanya terpejam, suara derek pintu terdengar. Spontan, Naura membalik tubuh, menghadap pada arah kedatangan sang suami. "Loh, kemulan lagi?" tegur Hasan sambil berjalan mendatangi. "Rasanya pengen bermalas, kan ada tante yang nyiapin sarapan," kata Naura kian menarik selimut menutupi tubuh. "Adek ini," tegurnya, akan tetapi kehilangan kata-kata. Obrolan tak berlanjut, itu lantaran sikap Hasan melunak. Ia anggap malasnya Naura kali ini sebagai kompensasi atau semacam perlakuan khusus bagi Bumil. Berjalan ia ke arah sofa setelah menyambar ponsel. Dibukanya aplikasi Quran digital, kemudian mengaji dengan suara rendah supaya Naura tidak terganggu. Namun, baru 1/4 jam lamanya, sesuatu merusak kehusyukan Hasan. Hingga pada akhirnya, laki-laki itu menyerah. Ia sudahi bacaannya. Sebelum bangkit, ia memutar kepala, menyembul dari balik sandaran sofa, mengintip sang istri. "Tidurkah dia?" gumamnya. Walau ragu, Hasan tetap saja bangun. Berjalan tak yakin ke arah tempat tidur. Juga dengan ragu-ragu, ia mengguncang lengan sang istri. Naura menggeliat malas dan ditariknya selimut hingga ke bawah perut. Kedua matanya kendati berat ia paksa buka. "Adik," ucap Hasan dengan suara rendah namun manis terdengar. "Ada apa?" kata Naura mencerca. "Sayang, ayo jalan-jalan pagi di sekitar sini," ajak Hasan. "Males udaranya dingin," tolak Naura. "Tapi udara pagi itu bagus sayang, masih minim kendaraan," timpal Hasan membujuk. "Meski siang kendaraan tetap minim, di sini kan kawasan perumahan, bukan jalan raya," bantah Naura pandainya menjawab. "Pandainya istriku ini ngejawab," hardik Hasan menyindir. Seketika Naura menyeringai, tersadar ia jika sang suami cukup tersinggung mungkin. Alih-alih menembus sikap tidak sopannya, Naura tendang selimut. Kemudian bangunlah ia. "Bisakah ambilkan aku jaket, juga kerudung?" kata Naura meminta. "Tolong gitu dong dek," tegur Hasan untuk kedua kalinya. "Sorry, suamiku please," balas Naura lagi-lagi dibuat menyeringai. Bangunlah Hasan. Tak seberapa lama Hasan muncul lagi. Ia serahkan jaket serta kerudung, manjanya Naura. Kendati diambilnya jaket serta kerudung, dengan sengaja ia masih meminta Hasan memasangkan jaket serta kerudung tersebut. "Duh, mulai rewel ya Bumil ini," sindir Hasan. "Siapa yang bangunin aku? Ngajak jalan-jalan," bantah Naura membela diri. Oke, perlukah Mas gendong juga hingga lantai 1? kata Hasan mencibir. "Jika tak merasa keberatan," sahut Naura menyambut dengan baik. Seperti termakan oleh omongannya sendiri, mulut Hasan rapat mengatuk. Ram serta menyesali ucapannya. Namun walau demikian, tetap ia mengangkat tubuh Naura supaya tak kehilangan marwahnya sebagai laki-laki. "Suamiku, turunkan aku, malu khawatir ketahuan sama tante," pinta Naura manakala mereka telah sampai di pertengahan tangga. "Diamlah tanggung ini," balas Hasan menolak. Untunglah tak ada siapa-siapa di lantai 1. Sepertinya kesibukan belumlah dimulai, maksudnya kesibukan di dapur. "Suamiku, kenapa kita nggak balik sekarang aja ke rumah? Habis ini kamu kan mau ke kantor," celetuk Naura setelah keduanya berada di luar rumah. "Santai, kan ada Leo, Mas siangan aja berangkatnya," kata Hasan ringannya memberi jawaban. "Oh gitu ya," balas Naura. Selebihnya ia memilih bungkam.
menikmati suasana pagi di sekitar perumahan. Berjalan santai, Hasan melingkarkan tangannya ke pundak sang istri, sedangkan satu tangannya lagi disembunyikan ke saku baju koko. "Adik, kira-kira yang di perut ini cowok apa cewek ya?" celetuk Hasan, tiba-tiba penasaran. "Entahlah, suamiku ingin anak cowok apa cewek," sahut Naura melempar tanya. "Jenis kelamin gak penting buat Mas, asal ibu serta bayinya sehat, keluar tanpa cacat dan selamat," kata Hasan memberikan jawaban. "Kalau gitu suamiku harus menyiapkan nama buat anak cewek juga anak cowok," sambung Naura. Hasan tersenyum. Ia palingkan wajahnya sejenak, melirik sang istri, lalu mengetatkan rangkulannya dengan pandangan lurus ke depan. "Sebenarnya Emas sudah nyiapin nama," ungkap Hasan rendah berbicara. Spontan langkah Naura terhenti, membuat langkah Hasan terhenti juga. "Loh, kenapa? Ayo jalan," tegur Hasan. "Sungguh, kamu sudah nyiapkan nama?" "Kapan nyiapin nama itu?" cerca Naura. "Sebenarnya pas hasil tes positif, Mas sudah gak sabar cari nama," ungkap Hasan lagi. Naura tersipu. Tak menyangka ya jikalau respon Hasan sangatlah berlebihan. Namun ia dilimpahi kebahagiaan. Pada akhirnya mereka kembali bersatu, dan kini ia kembali memberikan buah hati, mengganti hari-hari yang dilewatkan oleh pria itu. "Lalu beritahu aku nama yang sudah disiapkan itu," pinta Naura. Sayang, dengan tegas Hasan menolak, menjadikan nama yang sudah disiapkan sebagai rahasia atau lebih tepatnya sebagai kejutan. "Ih, wadimor," sentak Naura langsung tersulut emosi. Ya, bagaimana tidak, ia sudah kadung penasaran, malah dibegitukan. Bersikukuh, Naura memaksa Hasan buka mulut, hingga akhirnya laki-laki itu menyerah lantaran Naura mogok tak mau melangkah. Raut wajahnya juga sudah merah padam, menahan amarah juga air mata yang mengintip. Didekatkannya mulut Hasan ke telinga Naura, berbisik ia memberitahu nama yang telah dipilih. Seru Naura hendak menyebut nama anak lelaki, namun langsung ditegur oleh Hasan. Untuk sementara simpan di hati," ucap Hasan. "Kenapa? Itu kan masih 9 bulan lagi," sahut Naura tidak sependapat. "Biar jadi kejutan," balas Hasan. Oke, lantas apa ini sebagai tutup mulut?" Kilah Naura memainkan peran. "Oh, Mas punya sesuatu buat adik. Adik pasti suka," jawab Hasan, teringat akan gelembung busa yang belum diserahkan. "Apa itu?" cerca Naura penasaran. "Jawabannya nanti ada di rumah," ungkap Hasan. Umpat Naura geram. Selebihnya tak terlontar lagi pertanyaan demi pertanyaan dari mulut mungilnya. Ia hanya berjalan menikmati segarnya udara. Hasan pun sama. Tema telah berakhir, tetapi bukan tidak ada obrolan. Obrolan santai masih terjalin hingga tak terasa pagi kian terang. Saatnya kembali ke kediaman Pak Malik. Naura lah yang merengek supaya langkah kaki mereka berputar kembali ke arah pulang. "Adik ini belum juga berkeringat," tegur Hasan. Sebenarnya masih ingin melanjutkan. Akan tapi mau bagaimana lagi, si ratu di hati sudah tak berkehendak. Jadilah mereka berdua kembali ke kediaman Pak Malik. Dan setibanya di dalam, seketika aroma terasi yang digoreng menyeruap, menggoda ujung hidung Hasan. Laki-laki itu bahkan mengendus aroma khas tersebut. "Jarang-jarang nyium bau terasi goreng kayak gini," gumamnya. Terdengar bak sindiran saja bagi Naura. Sungguh dadanya terasa dicambuk, meski sebenarnya Hasan tak berniat demikian. Ucapan itu terlintas begitu saja. "Suamiku," tegur Naura. Sahut Hasan tetap melangkah. "Ucapanmu barusan apa nyindir diriku yang tak pandai bikin sambal?" kata Naura langsung ke inti. Tentulah spontan langkah Hasan terhenti. Seketika ia palingkan pandangannya, menatap Naura yang mematung di belakang. "Kayaknya adik ini terlalu sensitif." "Oh adik, Mas kok tiba-tiba kangen sambelnya Bik Siti ya?" kata Hasan. Tiba-tiba
Teringat sambal buatan Bik Siti yang tiada duanya. Ternyata pengakuan Hasan mampu mengembalikan mood Naura. Penuh antusias, wanita itu bahkan mengajak Hasan berkunjung. Hari itu juga, selepas sarapan, Hasan sendiri langsung menyetujui. "Oke, habis ini aku ajak Titin," kata Naura. Kemudian berlalu dari hadapan Hasan. Dengan langkah cepat berjalan ia menuju dapur. Sinar mentari mulai terasa hangat. Sarapan pun telah siap tersaji di meja makan. Tinggal menunggu seluruh anggota rumah turun berkumpul di meja makan. Di luar rumah, kabar bahagia telah menyebar seantero kediaman Pak Malik. Pagi-pagi, seperti omongan Pak Malik semalam, Pak Martin serta Pak Iska telah standby penuh semangat di pos keamanan. Sewaktu Pak Said datang, senyum menebar memancing rasa penasaran Pak Said. Buru-buru ia memarkir motor, lalu setengah berlari ia mendatangi dua petugas keamanan. "Ada apa ini kalian kok senyum-senyum?" Cercanya penasaran berat. Bukannya menjawab rasa penasaran itu, Pak Martin serta Pak Iska sengaja beradu tatap, seolah saling mengirimkan kode lewat tatapan tersebut. Benar juga, begitu adu tatap diakhiri, kompak keduanya bungkam. Mungkin tidak mau Pak Said kebagian, atau mungkin khawatir ia minta traktir. "Kalian ini pagi-pagi bikin aku penasaran," ujarnya geram. Lantaran rasa penasaran yang ditahan, tak mendapat jawaban. Alih-alih melampiaskan kekesalan, ia berlalu tanpa pamit. Niatnya tak lain membuka garasi, mengelap mobil, juga memanaskan mobil-mobil itu. Akan tetapi, baru satu mobil yang telah selesai dibersihkan. Ponsel miliknya berdering. Rupanya itu panggilan masuk dari Pak Malik yang memintanya menghadap. "Baik Tuan," kata Pak Said, dan panggilan pun diakhiri. Dan setibanya di ruang kerja, ia dapati Pak Malik duduk santai di singgasananya. Lewat isyarat, ia meminta Pak Said duduk. "Maaf Tuan, ada," ucap Pak Said tak mampu meneruskan. "Pak Said, antar saya ke bank, sekalian keluar sekarang," ungkap Pak Malik. "Ke bank? Tumben Tuan." "Biasanya itu Mas David," sambung Pak Said. Beraninya menjawab, "Karena ini tidak biasanya, saya hanya pengen keluar saja." "Ayo buruan," timpal Pak Malik. Jadilah Pak Said bangkit. Lebih dulu ia meninggalkan ruangan itu, kembali ke garasi guna menyiapkan mobil. Pak Malik sendiri masihlah mampir berpamitan pada Ibu Sarah yang tidak diajak. "Mau kemana Bang?" tanya Ibu Sarah. "Abang punya janji sama Pak Martin sama Pak Iska. Sekalian ada kepentingan dikit," ungkap Pak Malik. "Oh," seru Ibu Sarah mengantar Pak Malik hingga ke depan mobil. Di sana Pak Said telah siap berdiri di samping mobil. Begitu Pak Malik muncul, langsung pintu belakang mobil dibuka. Masuklah Pak Malik segera. "Hati-hati Pak Said bawa mobilnya," tegur Ibu Sarah, juga melambaikan tangan sewaktu mobil bergerak meninggalkan rumah. Melaju pelan, mobil melintasi pos keamanan. Seperti biasanya, kaca diturunkan oleh Pak Said, memberikan waktu bagi Pak Malik menyapa mereka berdua, sekaligus membalas sakit hati yang masih dirasakan. Maklumlah, dua petugas keamanan itu suka iri jika Pak Said keluar bersama Pak Malik. Bercampur aduk antara kaget, cemas tak karuan. Dua petugas keamanan tak lain tak bukan Pak Martin serta Pak Iska bangkit dari kursi. "Pagi Tuan," sapa Pak Martin, sedikit lesu terdengar. "Pagi, saya keluar dulu Pak Martin, Pak Iska," sahut Pak Malik. Tenangnya membalas sapaan itu. Sebaliknya, ketenangan yang dipraktekkan Pak Malik bertambah membuat cemas keduanya. Awan mendung mulai menutupi wajah, mengikis semangat yang sempat berkobar tadi pagi. "Tuan lupa," gumam Pak Iska sedih saat mobil telah menghilang dari pandangan. "Iya," sambung Pak Martin tak kalah sedih. Bahkan keduanya masih dirundung sedih sewaktu mobil kuning melintas. Mendapati tampang sedih keduanya, spontan Hasan membunyikan klakson, sekedar menyadarkan mereka dari berdiri mematung, memandangi gerbang pintu. "Pak Martin, ada apakah gerangan?" tegur Hasan menyembulkan kepala dari dalam.
Serempak keduanya memutar kepala, mengalihkan pandangan mereka pada Hasan. Di dalam mobil, Naura serta Titin serius mengamati, juga bertanya-tanya ada apakah gerangan pada mereka berdua. "Ada apa ini pagi-pagi kok pasang muka lesu?" tegur Hasan untuk kedua kalinya. Dengan tampang lesu, selesu suaranya, Pak Martin menyahut. "Itu Den, Tuan lupa," ungkapnya. "Apa?" Pengakuan yang membuat Hasan tersenyum lebar. Spontan, tangan kirinya menggaruk pelipis. Dua wanita di kursi belakang kian penasaran mendapati drama tersebut. "Suamiku, ada apa ini sebenarnya?" desak Naura, menuntut penjelasan. Masih terbingkai itu senyum di wajah. Hasan menyahut, "Itu semalam papa punya janji sama mereka, kalau menang mau dikasih bonus," ungkap Hasan. "Oh," seru Naura, memutar kepala memandang Pak Martin serta Pak Iska. Tak tega rasanya Naura menyaksikan drama lesu dan sedih dari tampang Pak Martin serta Pak Iska. Sekedar mengurangi raut sedih itu, Naura pun memanggil Pak Martin lewat isyarat tangan. "Iya Non," kata Pak Martin begitu mendatangi mobil. "Ini buat menghibur rasa sedih Pak Martin sama Pak Iska," ucap Naura mengeluarkan beberapa lembar uang kertas dan menyerahkannya pada Pak Martin. "Makasih Non," senyum tersimpul di wajah Pak Martin walau tak sempurna. "Sama-sama, saya mau ke rumah Bik Siti, Pak Martin mau ikut?" kata Naura. "Sebenarnya pengen ikut, tapi rumah Non," timpal Pak Martin. "Ayolah gak apa-apa, saya yang bertanggung jawab, toh tante juga di rumah," balas Naura. Dan jadilah Pak Martin serta Pak Iska bergegas memasuki mobil. Naura sendiri telah berpindah ke depan, mendampingi sang suami. "Kira-kira kaget nggak ya Bik Siti kita rame-rame ke sana?" celetuk Pak Martin. Sekian cerita dari episode hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe. Tunggu ya episode selanjutnya.